Assalamualaikum anak-anakku sayang. Alhamdulillah bertemu kembali dengan Ibu dalam pelajaran bahasa Arab. Untuk materi pelajaran bahasa Arab kali ini kita hanya akan mengulang materi kata tanya hal yang sudah kita bahas di pekan sebelumnya. Seperti yang sudah Ibu jelaskan di pekan yang lalu, bahwa kata tanya hal yang artinya adalah apakah akan memiliki dua jawaban, ya nih, dua pilihan jawaban. Di antaranya adalah na'am jika apa yang ditanyakan sesuai dengan kenyataan, dan la apabila yang ditanyakan tidak sesuai dengan kenyataan. Sekarang coba Ananda buka buku paketnya halaman 21 ya. Di situ ada beberapa contoh kalimat tanya yang menggunakan kata hal dengan jawaban na'am dan juga dengan jawaban la ya. Nih, sekarang kita bahas yang menggunakan jawaban na'am terlebih dahulu. Apabila kalimat tanya hal diawali dengan jawaban na'am, maka kata yang ada di soal akan sama dengan kata yang ada di jawaban ya. Nih, contohnya nomor 1. Hal anta mudarrisun? Apakah kamu seorang guru? Jawabannya, na'am, ana mudarrisun. Iya, saya seorang guru. Ya, nih. Di soal ada kata mudarrisun, maka di jawabannya pun harus ada kata mudarrisun lagi. Paham tuh? Kemudian soal nomor 2. Hal anti fallahatun? Apakah kamu seorang petani? Naam, ana fallahatun. Iya, saya seorang petani. Di soal ada kata fallahatun, maka di jawabannya pun harus fallahatun kembali. Ya, nih. Kemudian soal yang ketiga. Hal huwa tabibun? Apakah dia seorang dokter? Naam, huwa tabibun. Iya, dia seorang dokter. Ya, nih. Untuk soal yang ketiga, antara domir dengan profesi itu jawabannya yang ada di soal dengan yang jawaban sama ya, karena menggunakan domir huwa. Kalau domirnya huwa atau domirnya hiya, maka di jawabannya pun harus menggunakan domir huwa dan hiya lagi. Untuk soal 1 dan soal nomor 1 dan soal nomor 2, kenapa jawabannya menggunakan ana? Nih, karena anta artinya adalah kamu, anti juga artinya adalah kamu. Dalam bahasa Indonesia pun kalau ada pertanyaan kamu, maka jawabannya pasti menggunakan kata ana ya, begitupun dalam bahasa Arab. Nih, kemudian soal yang nomor 5. Hal Zainab tajiratun? Apakah Zainab seorang pedagang? Nih, Zainab laki-laki perempuan? Iya, perempuan. Karena Zainab perempuan, maka di jawabannya jangan tulis Zainab lagi, tapi diganti dengan domir. Ya, domir untuk perempuan adalah hiya. Ya, jadi jawabannya adalah na'am hiya tajiratun. Ya, nih. Tapi tetap tajiratun itu ada di soal dan di jawabannya pun harus tajiratun kalau diawali dengan kata na'am. Berbeda apabila jawabannya diawali dengan kata la, maka kata yang ada di soal tidak boleh sama dengan kata yang ada di jawaban ya. Nih contohnya, hal anta mudarrisun? Nih, la ana tabibun. Apakah kamu seorang guru? Bukan, saya seorang dokter ya. Kemudian, hal anti fallahatun? Apakah kamu seorang petani? La ana syurtiyun. Bukan, saya seorang polisi. Kemudian yang ketiga, hal huwa tabibun? Apakah dia seorang dokter? La huwa mudarrisun. Ya, jadi bisa dibedakan ya. Kalau jawabannya diawali dengan kata la, maka kata yang ada di soal dengan kata yang ada di jawaban itu tidak akan sama. Ya, insya Allah Anda paham ya. Kalau masih belum paham nanti boleh tanyakan langsung ke Ibu, boleh WA ataupun telepon ya. Nih, sekarang tugas Ananda adalah coba buka buku paketnya halaman 23 dan 24 bagian E-nya saja ya. Di situ Ananda coba tuliskan jawabannya di titik-titiknya ya. Soal nomor 1 contohnya. Hal huwa fallahun? Apakah dia seorang petani? Coba lihat gambarnya, itu gambar petani bukan? Iya, bukan, tapi itu adalah gambar Bapak Guru. Maka di titik-titiknya adalah tulis jawabannya la
huwa mudarrisun. Bukan, dia seorang guru. Fahimtum? Ya, nanti Anda kerjakan nomor 1, 2 sampai dengan nomor 5. Kalau sudah selesai, nanti Anda fotokan dan kirimkan japri ke nomor Ibu ya, sayang. Oke, pinter. Untuk materi pelajaran bahasa Arab pekan ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Tetap sehat dan semangat belajarnya ya. Sampai ketemu di pekan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.